Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah karya Al-Imam Ibnul Mulaqqin wafat 804 rahimahullahu taala. Dan kemarin kita sudah membahas tentang Kitabul Hudud sampai pada haddus sariqah, had tentang hukuman had bagi orang yang mencuri. Monggo Ustaz. Sekarang Bapak-bapak. Monggo, Babu. Kita buka An Anas radhiyallahu anhu qala qadima ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nafarun min uklis aw qurainata fajtawawul madinah fa amara lahu nabi sallallahu alaihi wasallam bil qahir fa amarahum ayyashrabu min abwaliha wa albaniha fantolaku falamma saqu qatalu rahiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'am faja'al qabr fi awwal nahar fa ba'atha fi atharihim falamma irtafa'an naharu fi akhirih fa amara bi qat'i aydihim wa arjulihim wa sumirat a'yunuhum wa tuniku fil harrati yastasquna fala yusqawna. Qala Abu Kilabah fahaulai saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa karahullaha wa rasulah. Kitabu Qati'it Thariq, kitab tentang orang yang memotong jalan. Memotong jalan yaitu memotong jalannya orang lain atau perampok atau pengumpas, nih sekitar itu maknanya. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan qadima telah datang ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang? Nafarun, beberapa orang, min Uqlin, dari suku Uql, ini nama suku Pak. Atau Urainata, suku Urainah. Fajtawahu, lalu mereka itu tidak kerasan al-Madinah, di kota Madinah, yaitu jadi demam. Memang zaman dulu Madinah itu adalah kota demam, sehingga siapapun datang bukan dari penduduk asli biasanya demam di situ. Fa'amara, maka memerintahkan lahum, untuk mereka, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin, dengan beberapa onta. Maksudnya apa? Mereka untuk mendatangi tempatnya onta. Wa amarahum, dan menyuruh mereka Nabi ayyashrabu, supaya mereka itu minum min abwaliha, dari kencing-kencingnya unta, wa albaniha, dan susu-susunya unta. Berarti kencing unta najis atau suci? Suci, karena disuruh diminum. Seandainya najis tidak akan disuruh diminum. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka madhab Syafi'i. Kata madhab Syafi'i, najis tetapi karena darurat maka diperbolehkan. Saya mengikuti pendapat jumhur Pak, bahwa ini suci. Falamma, maka tatkala sahhu, mereka sudah sehat. Mereka mestinya bersyukur kan, tapi malah qatalu, mereka malah membunuh ra'iya, penggembalanya an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, wastaqu, ini yang saya paham mestinya wastaqau pakai fathah mestinya, karena istaqa
istaqau ya wallahu alam. Wastaqu dan mereka pun menggiring atau membawa an-na'ama, unta-unta. An-na'am aslinya ternak-ternak ya, tapi yang dimaksud di sini ya unta-unta karena yang digembala adalah unta-unta. Jadi mereka tidak tahu bersyukur, malah membalas dengan kekufuran ya. Faja'al khabar, maka datanglah berita itu, berita pembunuhan tadi, fi awalin nahar, pada awal siang. Awal siang itu maksudnya pagi. Faba'atha, maka Nabi mengutus fi atharihim, pada bekas-bekas mereka, maksudnya dikejar. Falamma, maka tatkala irtafa'a, telah naik an-naharu, siang, ji'abihim, didatangkanlah terhadap mereka itu. Jadi ketangkap Pak. Fa'amara, lalu Nabi menyuruh biqat'i, untuk dipotong aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki-kaki mereka. Ini hukuman pertama ya, potong tangan dan kaki. Hukuman yang kedua, wasumirat, dan di mismar, dipaku. Mismar itu paku, maka sumirat dipaku. A'yunuhum, mata-mata mereka. Mata dipaku gimana? Dicongkel pakai paku itu, Pak. Congkel. Dalam riwayat yang itu sumilat pakai lam, kalau di sini pakai ro, sumirat. Kalau sumilat itu dicelai. Jadi celai dengan paku, serat, kemudian dicongkel. Hukuman yang ketiga, waturiku, dan mereka dibiarkan fil harrah, di tempat yang panas. Harrah itu adalah bagian timur dan baratnya kota Madinah yang isinya batu-batuan hitam sehingga sangat panas, maka disebut harrah. Jadi Madinah diapit oleh dua harrah, timur dan barat. Yastasqun, mereka minta air. Fala yusqun, maka mereka tidak diberi air. Berarti hukumannya 3 ya, dipotong tangan dan kaki, di apa ini tadi, di paku ya matanya, kemudian dibiarkan sampai mati, dibiarkan kehausan sampai mati. Muncul pertanyaan, kok sadisnya Nabi Muhammad SAW, padahal beliau kan tidak pernah sadis sebelum ini. Nah, maka dijelaskan oleh Abu Kilabah, perawi hadis. Qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, fahaulai, maka mereka kaum tadi, Uqal dan Urainah tadi, melakukan apa? 1, saraku, mereka sudah mencuri. Yang dicuri apa tadi? Unta-unta. Yang kedua, waqatalu, dan mereka membunuh. Yang dibunuh siapa? Penggembala. 3, wakafaru, dan mereka kafir ba'da imanihim, setelah iman mereka. Jadi murtad Pak. Yang keempat, waharabullah, dan mereka memerangi Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Yang dimaksud memerangi Allah dan rasulnya yaitu membuat kekacauan terhadap umat Islam, yaitu dengan membunuh tadi. Nah, sehingga mari kita lihat hukumannya tadi ya. Hukuman pertama, dipotong tangan dan kaki. Ini kira-kira karena mereka melakukan apa? Mencuri, saroku ini. Terus mereka dipaku matanya. Kenapa ini Pak? Hukuman dari apa ini? Dari kota lu ini. Mereka membunuh apa? Ya, penggembala. Jadi penggembala ini dibunuh dan dicongkel matanya Pak. Jadi Nabi mencongkel mata mereka itu hanya untuk melakukan kisos, bukan karena balas dendam, bukan. Jadi karena mereka mencongkel mata, ya dibalas congkel mata. Jadi hukumannya disamakan persis. Nah, terus mereka dibiarkan mati. Kenapa ini? Ya. Karena mereka sudah kafir. Orang kafir itu dibunuh sampai mati. Nah, adapun tambahan yang keempat ini, memerangi Allah dan Rasulnya, ini tambahan saja, sebenarnya sudah terwakili oleh kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi 3 hukuman terhadap 3 perbuatan. Perbuatan pertama mencuri, maka dipotong tangan kaki. Perbuatan kedua mencongkel mata, maka dicongkel mata. Perbuatan ketiga murtad, maka dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini disebut hirabah. Hirabah itu apa? Membuat kekacauan di antara umat Islam.
Nah, membuat kekacauan itu bisa hanya mencegat jalan tok, bisa ditambahi dengan merampok harta, bisa ditambahi dengan membunuh nyawa. Kalau dia hanya mencegat tok, tidak mengambil harta dan tidak membunuh nyawa, hukumannya lebih ringan. Nah, maka tiga ini, hirabah yang tiga macam, ini semuanya bisa kita dapatkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yuharibuna, pada surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Sesungguhnya tiada lain balasan bagi orang-orang yang melakukan hirabah, memerangi Allah dan Rasulnya, yang membuat kekacauan di muka bumi terhadap umat Islam. Dan mereka itu berusaha di dalam bumi ini akan kerusakan. Maka hukumannya adalah yuqattalu, dibunuh. Kapan dibunuh? Kalau mereka membunuh. Au yusallabu, atau disalib. Jadi setelah dibunuh kemudian disalib. Kapan mereka disalib? Ya kalau mereka membunuh tadi, ya, kemudian disalib. Kalau mereka membunuh plus mengambil harta, ya, maka disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan-tangan dan kaki mereka min khilaf, secara bersilang. Jadi potong tangan kanan sama kaki kiri. Ini kapan? Kalau hanya merampok harta tapi tidak membunuh nyawa. Tapi kalau double, membunuh sama merampok, maka salib tadi. Au yungfau minal ard, atau mereka disingkirkan dari bumi, yaitu dipindahkan ke tempat yang jauh, diasingkan. Nah ini kalau hanya menakut-nakuti saja, jadi mencegat perjalanan kaum muslimin, tapi tidak sampai merampok harta dan tidak sampai membunuh nyawa, maka diasingkan di tempat yang lain. Maka ini babnya bab tentang qati'ut thariq, atau bisa disebut dengan nama al-hirabah. Kalau mau dibuat satu kata, babul hirabah. Kalau dibuat dua kata, qat'ut thariq atau qati'ut thariq. Monggo Ustaz. Kitabul asyribati wa ta'zir. Kitabul asyribati, kitab tentang minuman-minuman. Wa ta'ziri, dan hukuman yang tidak ada ketetapannya dari Allah dan Rasul. Kalau ada ketetapannya namanya apa? Had, ya. Potong tangan, rajam dan sebagainya, itu had. Nah kalau yang nggak ada ketetapannya itu namanya ta'zir, maka tergantung kepada ijtihadnya seorang imam. Monggo. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatniku bil qamri bil jaridi wal mi'al arba'in. Lam yadhkuril Bukhari al-adad. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah biasanya, yadribu, memukul, fil khamri, di dalam minuman keras, yaitu ketika orang minum minuman keras, dipukul dengan apa? Bil jarid, dengan pelepah kurma yang sudah dibersihkan daunnya, wan ni'al, dan sandal-sandal, arba'in, sampai 40 kali. Lam yadhkur, tidak menyebutkan, al-Bukhariyu, Imam Bukhari, al-adada, jumlah tersebut, yaitu jumlah 40 tadi. Jadi kata-kata 40 ini tidak ada dalam riwayatnya Imam Bukhari, adanya dalam riwayatnya Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang asyribah, orang yang minum minuman keras, itu hukumannya adalah dipukul 40 kali. Nah sekarang 40 kali ini termasuk ta'zir atau had? Diperselisihkan. Ada yang berpendapat ini adalah hukuman had, karena sudah ada ketetapannya, yaitu 40. Nah kalau Imam Bukhari tidak menyebutkan angka 40, Pak. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain itu disebutkan nahwa. Nahwa itu sekitar. Nahwa arba'in, sekitar 40.
Namanya sekitar itu bisa pas, bisa tambah, bisa kurang. Kalau tambah misalnya 45, kalau kurang misalnya 35, kalau pas ya 40. Nah makanya sebagian ulama berpendapat untuk minuman keras ini masuknya bukan hukuman had, tapi hukuman ta'zir. Tapi pendapat yang populer bahwasanya 40 bagi orang minum minuman keras ini adalah hukuman had. Itu yang populer di tengah-tengah kita ya. Di mazhab Syafi'i pun juga masuknya adalah hukuman had. Terus bedanya apa antara hukuman had dengan hukuman ta'zir? Hukuman had itu kalau kita tegakkan kemudian orangnya mati, kita nggak bertanggung jawab, Pak. Jadi misalnya ada orang zina, dicambuk 100 kali mati. Nah yang mencambuk al-gojonya ini tidak menanggung ganti rugi nyawanya yang melayang tadi. Tapi kalau ta'zir, nah ini dia harus mengganti rugi, Pak. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya mencambuk orang, kemudian dia mati, saya tidak akan mengganti. Kecuali dalam bab minuman keras. Kalau saya cambuk dan mati, maka saya akan ganti nyawanya. Nyawanya 100 ekor onta harganya. Nah sehingga hati-hati kalau mencambuk orang yang bukan hukuman had. Misalnya seorang guru marah sama santrinya di pesantren, dipukul, hati-hati, Pak. Mukulnya sampai mati, nah, nanti ada denda 100 ekor onta. Karena itu termasuk apa? Ta'zir, bukan termasuk dari hukuman had. Kemudian di sini memukulnya dengan apa? Bil jarid. Jarid tadi saya artikan pelepah kurma yang sudah dibersihkan daunnya. Jadi ini batang kurma, kemudian ini ada pelepahnya yang ada daunnya tadi. Nah, daun-daunnya udah disisik, dibersihkan. Tinggal yang bagian tengahnya itu loh. Apa namanya, Pak? Kalau pisang apa Ustaz namanya? Apa? Pelepah kelapa. Namanya pelepah. Seperti kelapa itu ya. Namanya pelepah ya. Pelepah juga ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Apa? Papah. Iya. Berarti mirip ya antara Indonesia dengan Jawa nih. Pelepah sama papah. Nah, papah ini saya baru dengar sekali nih, Pak. Yang saya tahu papah itu papah mamah itu. Ya, bil jarid. Dengan papahnya kurma tapi sudah dibersihkan daunnya. Kalau masih ada daunnya itu namanya bukan jarid. Karena jarid ini artinya dari tajarrada, yaitu sudah bersih. Maka jarid sudah dibersihkan daunnya. Kemudian dipukulkan sampai 40 kali. Boleh juga dengan sandal, tapi jangan sandal jepit, Pak, karena rakroso. Sandal sing antep, sandalnya orang-orang Arab kan antep-antep. Nah, itu dipukulkan gitu, marem gitu. Kemudian 40 ini ditambah di masa Sayyidina Umar menjadi 80. Nah 80 ini perinciannya adalah 40 pertama adalah hukuman had, 40 kedua tambahannya ini adalah hukuman ta'zir. Nah berarti di sini boleh menambahkan hukuman had dengan hukuman ta'zir sesuai perbuatan Sayyidina Umar. Nah kenapa Sayyidina Umar kok pilih 80? Karena orang-orang mabuk terus tidak kapok-kapok, Pak. Dicambuk 40 kali, kemudian sudah sembuh mabuk lagi. Nah, puyeng Sayyidina Umar, wong piye iki. Akhirnya ditambah jadi 80. Dan ketika beliau menambah 80, ini musyawarah. Jadi tidak pakai akal dia sendiri, tapi dia kumpulkan ahli syuranya, musyawarah, kemudian disepakati menjadi 80. Dan ini bebas kita pilih, 40 boleh, 80 boleh, karena 40 ini sunnah Nabi, sementara 80 ini sunnahnya Sayyidina Umar, ya, dua-duanya adalah sunnah yang kita disuruh untuk mengikutinya. Monggo Ustaz. Wa Abu Hurairah hani ibni Niyad al-Balwi annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadun fa huwa asratu aswatin illa fi haddin min hududillahi azza wa jalla. Tadi an Abi siapa? Abi Burdah. An Abi Burdah, dari Abi Burdah ada tulisan Hani gitu. Hani ibni Niyar.
Hani bin Niyar. Ini nama aslinya Hani. Jadi Hani itu dalam bahasa Arab untuk cowok, Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk cewek. Kecuali tetangga saya itu ada Pak Hani ada. Ternyata nemu dalilnya ini. Al-Balawi. Dia dari Balawi. Annahu bahwasanya beliau itu sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Apa kata beliau? La yujladu, tidak boleh dicambuk ahadun seseorang fauqa di atas asyrati aswatin 10 kali cambukan illa kecuali fi haddin dalam satu batasan min hududillahi dari batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kecuali kalau dalam bab had, maka boleh lebih dari 10. Dan ini masalah khilafiyah. At-ta'zir fauqa ashrin, menghukum takzir tapi di atas 10 cambukan, boleh atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat al-jumhur, mayoritas ulama, jaiz, boleh. Jadi mayoritas ulama malah tidak pakai hadis ini, Pak. Jadi boleh 10 nih. Guru mukul muridnya dipukul 11 kali, boleh. Karena apa? Ini tidak dibatasi sampai 10. Pendapat yang kedua adalah ba'dun, ya, sebagian kecil ulama, atau saya tulis nazrun gitu aja. Nazrun itu kecil, sebagian kecil ulama, ya, yaitu la yajuz, tidak boleh lebih dari 10, maksimalnya 10. Nah, sekarang Nabi mengatakan tidak boleh dicambuk di atas 10 kali cambukan kecuali dalam had. Kenapa mayoritas ulama malah membolehkan? Jawaban yang paling gampang untuk disampaikan adalah bahwa kata-kata had di sini ini bukan istilah had yang biasa kita kenal tadi. Kalau yang kita kenal hukum had itu hukum yang sudah ada batasannya dari Allah dan Rasul. Minum minuman keras, kemudian maling, dipotong tangan, kemudian zina, rajam. Nah, itu yang hukuman had yang biasa kita kenal. Tapi istilah hukum had dalam hadis ini bukan itu. Had dalam hadis ini artinya apa? Had ini adalah awamirullah wa nawahihi. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu namanya had. Misalnya salat 5 waktu, itu had. Puasa Ramadan, itu had. Zakat, itu had. Apa lagi? Laki-laki tidak boleh sentuh perempuan, itu had, karena dilarang oleh Nabi SAW. Nah, sehingga maksud hadis ini adalah tidak boleh dicambuk di atas 10 kali cambukan kecuali kalau melanggar had, yaitu perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dicambuk 10 kali dalam takzir boleh. Misalnya laki-laki memboncengkan perempuan, bukan istrinya. Kemudian ketahuan oleh kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolahnya kemudian ngasih hukuman dicambuk 15 kali. Boleh tidak? Boleh menurut jumhur. Kenapa? Karena ini termasuk haddin min hududillah, yaitu bahwa laki perempuan tidak boleh bersentuhan. Yang mengatakan tidak boleh itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan dalam hadis. Beliau bersabda, la ayyut'ana, sungguh bahwasanya ditusuk kepala seseorang dengan jarum besi itu lebih ringan, lebih bagus daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal untuknya. Hadis riwayat Tabarani. Nah, ini sudah disabdakan Nabi, berarti ini adalah batasan Allah. Jadi batasan Allah itu aturan yang disampaikan Allah atau disampaikan Nabi, itu batasan Allah. Adapun kalau aturan manusia, maka kalau mau dicambuk batasan maksimalnya 10. Misalnya panjenengan naik motor kemudian tidak pakai helm. Aturan di Indonesia kan harus pakai helm kan? Nah, sementara dalam Quran dan hadis kita cari helm nggak ada, Pak. Berarti ini bukan termasuk dari had. Nah, karena bukan termasuk dari had, maka cambukannya maksimal 10 kali cambukan. Jadi Pak polisi yang nangkep panjenengan karena tidak bawa helm, kalau nyambuk bolehnya maksimal 10.
Kalau dia nyambuknya 11, nah, maka dia melanggar, melanggar aturan Islam. Sehingga kalau dia nyambuknya 11, langsung kita ambil cambuknya Pak, bales, tek. Tak bales Pak, sampai ngelanggar aturan Pak. Ini hadisnya, ini ada hadisnya. Jadi aturan lalu lintas, aturan pesantren, misalnya santri tidak boleh keluyuran jam 8 malam, harus masuk asrama. Tapi masih ada yang keluyuran. Ini bukan termasuk had, ini karena apa? Batasannya batasan bukan dari Allah ya, tapi batasan dari manusia. Nah, sehingga maksimal cambuknya hanya 10 cambukan. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa boleh seseorang itu dalam mendidik dengan cambuk, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini guru memukul murid, kemudian malah disidangkan, dianggap apa? Melanggar. Nah, kalau guru tidak boleh mukul murid, terus cara didiknya gimana? Kalau muridnya itu memang tidak bisa dikasih masukan dengan kata-kata. Kalau dia dikasih masukan dengan kata-kata cukup, ya insya Allah guru-guru tidak akan mukul kan? Adanya guru mukul itu karena dia terpaksa. Ya. Dia omongnya nggak bisa, akhirnya dipukul. Ya. Itu kebijakan guru. Kebijakan guru jangan dianggap melanggar aturan. Ya. Boleh, guru memukul itu boleh. Ya. Nggak ada masalah. Dan itu untuk kebaikan para santri mereka. Yang penting pukulannya pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk menyiksa. Monggo. Kitabun apa? Asyal. Wal khitan. Oh, gitu. Kitab Usyal, kitab tentang syialah. Syialah itu apa? Yaitu orang melakukan kriminal terhadap orang lain atau penyerangan. Ya. Kitab Usyal, kitab tentang penyerangan, ya, penyerangan seseorang kepada orang lain. Wal khitan, dan khitan. Kalau khitan itu adalah tetak itu bahasa kita. Nah, khitan itu kan seperti kriminal, Pak. Kita punya kulit dipotong, nah, kan kriminal itu. Nah, tapi kalau ada dalilnya ya boleh. Hukum asalnya kan nggak boleh. Tapi ketika ada dalilnya jadi boleh. Makanya para ulama berselisih pendapat, boleh nggak anak bayi perempuan cupingnya ditusuk supaya bolong, supaya dipasangi anting-anting. Sebagian ulama melarang, haram membolongi cuping bayi perempuan. Kenapa? Dolim katanya. Yang mengatakan dolim itu Imam Ghazali. Nah, sehingga murid-muridnya Imam Ghazali insya Allah nggak ada yang bayinya perempuan dikasih anting-anting. Kalau saya ngikuti pendapat yang membolehkan Pak, maka anak saya ke-6 itu cewek, saya kasih anting-anting dibolong, nggak ada masalah. Panjenengan biasanya pakai anting-anting buat anak-anaknya perempuan? Pakai ya? Nah, berarti semuanya ngikuti pendapat yang membolehkan. Monggo Ustaz. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi fa huwa syahid. Dari Abdullah bin Amr, nggih. Beres ya? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, barang siapa yang kutila, dibunuh, duna, karena membela, malihi, hartanya, fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat duna malihi, ya, membela hartanya. Berarti ada orang yang melakukan sial, melakukan penyerangan terhadap harta kita. Maka perampok itu ketika melakukan perampokan, perbuatannya disebut sial, pelakunya disebut soil. Nah, dalam bab menolak orang yang berbuat kriminal kepada kita, itu ada kaidahnya. Kaidahnya adalah daf'us soil bil akhaffi fal akhaffi. Daf'us soil, menolak orang yang berbuat kriminal atau orang yang menyerang kepada kita, itu adalah bil akhaf, dengan yang paling ringan, fal akhaf, lalu yang paling ringan. Jadi artinya tidak boleh ada orang berbuat kriminal kepada kita langsung kita bunuh, nggak boleh Pak. Ada orang rampok kita misalnya, apakah boleh langsung kita tembak gitu? Nggak boleh. Kalau masih bisa kita hadapi dengan selain tembak, hadapi dengan selain tembak.
Misalnya kita teriak maling atau rampok, dia sudah lari, ya sudah, berarti nggak perlu ditembak. Meskipun kita tembak, nggak usah ditembak. Oh, memang dia sudah lari dan tidak berhasil mengambil harta kita, udah ketakutan sendiri dia. Tapi kalau dia kemudian menodongkan pistolnya, nah maka sebelum dia nembak kita tembak dulu, nggak apa-apa ya. Maka ini adalah bil akhaf, dengan yang paling ringan. Sama dengan orang yang sedang sholat dilewati orang, nggak boleh langsung dipukul kepalanya, nggak boleh, ditahan biasa. Ditahan biasa masih nekat, nah, baru dikencangkan begini. Dikencangkan masih nekat, nah, baru dipukul boleh. Jadi jangan langsung kepalanya dipukul padahal baru pertama kali dia melewati kita, nggak boleh. Nah, kemudian kalau kita melawan orang yang berbuat kriminal kemudian mati, bagaimana nasib kita? Fahuwa syahidun, matinya mati syahid. Tapi syahid di sini harus dipahami, syahidnya adalah syahidu al-akhirah, syahid di akhirat saja, bukan syahid dunia. Artinya apa? Tetap harus dimandikan jenazahnya, harus disolatkan jenazahnya. Kalau syahid dunia dalam perang, nah itu tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Tapi ini karena syahidnya hanya syahid akhirat, sehingga dia harus dimandikan dan disolatkan. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Apakah wajib kita itu membela harta kita ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat wajib membela harta kita. Jadi ada perampok, jangan diberikan, tapi tahan harta kita. Sebagian lagi ulama berpendapat tidak wajib. Boleh kita melepaskan harta kita. Oh, kamu butuh uang, silahkan uang ya. Bagi saya nggak ada nilainya uang itu, silahkan diambil. Yang penting saya masih bisa ibadah kepada Allah. Nah, panjenengan ngomong begitu kepada perampoknya nggak apa-apa, Pak. Artinya tidak wajib untuk apa? Melawan. Nah, kemudian yang berpendapat wajib melawan perampok, wajib menjaga harta, itu berselisih pendapat lagi. Jadi dua pendapat. Kapan kita boleh membela harta kita? Sebagian kecil ulama berpendapat boleh membela harta meskipun nyawa melayang, harta sekecil apapun. Pokoknya harta kita bela nggak apa-apa. Dompet kita cuma isi 5.000, dirampok, nah, kita bela sampai nyawa melayang, nggak apa-apa. Demi 5.000 matinya mati apa? Syahid. Tapi sebagian ulama berpendapat harus harta yang mahal. Kalau harta yang sedikit, yang remeh, maka jangan sampai kita merelakan nyawa kita. Kalau saya mengikuti akal saya sendiri, Pak, saya pilih pendapat yang kedua, Pak. Nyawa melayang 5.000, kok kayak kurang kurang cong nih. Tapi seandainya berpendapat mengikuti pendapat yang pertama nggak apa-apa, karena di sini Nabi mengatakan malihi, tidak ada kata-kata malihil kasir, harta yang banyak, nggak ada kata-kata banyak, nggak ada. Dan itu kan hak kita kita bela boleh, nggak ada masalah. Nah, terserah mau pakai pendapat yang mana. Teman saya pernah waktu belum nikah, dia sekarang sudah wafat rahimahullah, kakak kelas saya di pesantren waktu itu. Nah, dia jualan, namanya orang jualan kan duitnya banyak. Nah, sudah dapat duit, kemudian barangnya tinggal tersisa, dia naik angkot, ternyata dikeroyok sama para perampok-perampok. Nah, mereka beraninya 4 orang royok 1 orang. Nah, tapi karena dia punya bela diri, ketika di pesantren kan diajari bela diri, 4 orang dilawan semua. Akhirnya 4 orang itu jatuh dalam mobil tadi, kemudian dia berhasil turun dari mobil, lari kan, menyelamatkan uangnya, barangnya masih di mobil. Terus sopirnya membantu dia. Nah, begitu dia loncat keluar, langsung dia kencangkan mobilnya, sehingga 4 perampok tadi masih berada di mobil tadi, nggak bisa mengejar teman saya, rahimahullah taala. Nah, dia termasuk orang yang membela harta, tidak terima kalau hartanya diambil, meskipun 4 orang dilawan sendirian. Monggo. Wa Imran bin Husayn radhiyallahu anhu anna rajulan aqalla rajulin wa naja yadahu min fihi wa waqa'at tahiyyata faqtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya'adu ahadukum aqaum kama ya'adu fahlu la tiyadalam laka. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, karena ini adalah dua-duanya sahabat Nabi, Imrannya sahabat, Husain juga sahabat. Anna, bahwasanya rajulan, ada seorang laki-laki, adha, menggigit,
yada tangan rajulin seorang laki-laki yang lain. Fanaza'a maka dia pun mencabut yadahu tangannya yang digigit tadi min fihi dari mulutnya si penggigit tadi. Fawaqa'at maka rontoklah saniyatahu kedua gigi serinya. Fakhtasamu lalu mereka itu melaporkan ila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka beliau bersabda, ya abdu, ini mengingkari ini. Apakah menggigit ahadukum salah satu kalian akhahu kepada saudaranya kama sebagaimana ya'addu menggigitnya al-fahlu pejantan, hewan pejantan. Maksudnya apa? Enggak pantas, ini perbuatan binatang kok kamu lakukan. Kemudian beliau mengatakan la diyatalaka, tidak ada diat untuk kamu bagi gigimu yang rontok tadi. Jadi kamu tidak dapat ganti rugi dari gigimu yang rontok, enggak ada diatnya. Hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat ya'abdu, menggigit. Jadi menggigit tangan orang ini termasuk perbuatan sial, yaitu apa? Menyerang atau kriminal kepada orang lain. Nah, kalau ada orang berbuat kriminal kepada kita, kita lawan. Melawannya bagaimana? Paling ringan. Jadi orang menggigit tangan kita, jangan dijotos kepalanya, Pak. Tarik tangannya. Ini paling ringan. Kalau ditarik ternyata masih nggak kuat kita, masih kuat giginya dia, nah, baru silahkan wajahnya atau kepalanya apa didorong ke belakang begitu. Tapi bisa ditarik, tarik saja, itu paling ringan. Nah ternyata setelah ditarik malah jatuh atau rontok dua giginya. Satu gigi dalam Islam nilainya berapa dulu? 5 ekor onta. Nah, maka ini 2 gigi rontok, ini mestinya dapat ganti 10 ekor onta. Lumayan, Pak. Tapi karena dia yang berbuat salah, dia yang melakukan sial, maka Nabi mengatakan la diyatalaka, kamu tidak ada diatnya. Sama dengan misalnya ada orang naik sepeda motor ngebut, kemudian nabrak orang. Ternyata setelah dia nabrak orang, yang celaka malah yang nabrak, Pak. Yang ditabrak cuma lecet dikit. Nah, yang nabrak karena jatuh akhirnya malah giginya putus ya, atau patah. Ya. Nah, apakah yang ditabrak tadi mengganti? Ya tidak. Karena yang salah adalah yang menabrak. Tapi seandainya yang giginya patah ini adalah yang ditabrak, maka itu yang menabrak tadi mengganti rugi giginya. 1 gigi 5 ekor unta. Kalau 10 gigi rampal, nah, tinggal dikalikan 5 kali 10 ya. 50 ekor unta. Ini sudah ada ketetapannya dalam Islam seperti itu, namanya diat. Kemudian di sini Nabi mengatakan tidak sepantasnya seseorang itu menggigit gigi orang karena itu adalah perbuatan al-fahlu, binatang, pejantan. Jadi seperti misalnya kambing bertengkar dengan kambing, nah biasanya menggigit, ya. Kera bertengkar dengan kera, menggigit, pejantan menggigit pejantan. Nah, itu biasanya perbuatan binatang. Sehingga maksud Nabi adalah perbuatan binatang jangan ditiru. Karena itu seringkali setiap Agustusan saya sampaikan berulang-ulang tidak bosan, lomba makan kerupuk digantung, makan langsung dengan mulut, ini haram di dalam Islam, nggak boleh. Kenapa? Menyerupakan diri dengan apa? Binatang. Kambing kalau makan kan gitu, Pak, langsung dengan mulutnya. Lah kita manusia dikasih tangan, lomba kerupuk dengan mulut langsung, nggak pernah baca hadis ini berarti. Coba baca hadis ini, insya Allah tidak akan melakukan lomba-lomba yang aneh-aneh seperti itu yang menyelisih syariat Islam. Monggo. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halalahu an yafqahu 'aina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittala'a, barang siapa yang mengintip fi baiti qaumin, pada rumah satu kaum, bi ghairi idnihim, tanpa izin dari mereka, faqad halla, maka sungguh telah halal lahum, bagi mereka, ayyafqa'u, untuk melepaskan, mencoplokkan, ainahu, matanya. Hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata ittala'a, mengintip.
Mengintip rumah orang itu sama dengan perbuatan sial, kriminal, atau menyerang kepada orang lain. Jadi menyerang itu tidak harus dengan tenaga, Pak. Menyerang dengan mata melihat itu sudah termasuk menyerang, itu termasuk sial seperti itu. Nah, maka orang yang melakukan sial terhadap kita dengan mengintip rumah kita, maka boleh kita tujes matanya itu dengan garpu misalnya, ya, terus diambil, digoreng, ya. Tapi jangan dimakan, Pak, ya. Haram, ya. Nabi pernah mengalami hal serupa, Pak. Midro, ittala rajulun, mengintip seorang laki-laki dari satu lubang, dari lubang rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lubang dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hujar itu rumah. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa midro, alat garuk untuk menggaruk kepala. Di alat garuknya orang Arab nggak tahu saya apa dari besi atau gimana. Ya, gambarannya kayak garpu lah, untuk garuk-garuk kan enak. Maka beliau mengatakan, seandainya saya tahu bahwa kamu tadi melihat, sungguh saya akan tusukkan garpu ini pada mata kamu. Tiada lain disuruh minta izin itu supaya tidak ada mata yang melihat ke dalam rumah orang lain. Ada nggak di situ hadisnya? Nggak ada. Ini adalah tambahan cerita yang berkaitan dengan hadis ini tadi. Jadi boleh kita apa? Menusuk matanya itu. Tapi ya pakai kaidah tadi, Pak. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah daf'us sha'il bil akhaf. Menolak orang yang berbuat kriminal itu dengan paling ringan dulu. Jadi jangan langsung ditusuk begitu. Tapi kita beri peringatan dulu. Jangan mengintip. Kalau mengintip sekali lagi, saya sudah siap garpu. Ternyata dia ngintip sekali lagi, nah silahkan digarpu. Tapi begitu diomongi sudah berhenti, ya sudah, nggak usah apa digarpu, karena kaidahnya tadi, yakni bil akhaffi fal akhaffi. Monggo. Wa anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibrahim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibna tamanina sanatan bil waqtu qala Abdurrazzaq qatul ismul qaryah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtatana, telah berkhitan Ibrahimu, Nabi Ibrahim, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim, ibna pada usia 80 tahun. Di mana beliau melakukannya? Bil Qadumi, di kota Qadum. Napa tadi? Qala Abdurrazzaq. Qala Abdurrazzaq, berkata Abdurrazzaq perawi hadis, Al-Qadum, yang dimaksud Qadum itu adalah ismun lil qaryah, nama bagi satu desa. Kata-kata Qadum ini ada dua bacaan. Boleh dibaca Qadum, boleh dibaca Qaddum. Kemudian ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama disebutkan oleh Abdurrazzaq ini. Qadum itu nama tempat. Tafsiran yang kedua, Qadum apa? Kapak. Al-Qadum al-Fas, kapak. Waqila al-Qadum al-Fas. Yang populer adalah Qadum itu kapak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika disuruh oleh Allah untuk khitan, padahal sebelum Nabi Ibrahim belum ada khitan, maka beliau belum tahu caranya khitan bagaimana, Pak. Karena beliau itu sangat taat kepada Allah, disuruh khitan langsung ambil kapak, potong, des. Habis itu meringis, Pak. Wah, kok loromen. Nah, sama Allah ditegur, siapa suruh pakai kapak? Saya kan suruh kamu khitan. Kalau belum tahu caranya tanya. Tapi ini cerita seperti ini saya tidak tahu sanadnya. Ini biasanya Israiliyat. Diceritakan nggak apa-apa. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam
semenjak beliau melakukan khitan itu akhirnya turun-temurun sampai kita sekarang ini disyariatkan khitan. Nah, maka setiap ada orang khitan, insya Allah pahalanya ngalir kepada Nabi Ibrahim karena beliau yang pertama kali mensunnahkan khitan ini. Dan khitan ini termasuk al-fitrah. Al-fitrah itu apa? Kebersihan manusia seperti ketika dia lahir dulu. Pas kita lahir itu kan bersih Pak, nggak ada apa-apa. Nah demikian juga khitan ini termasuk kebersihan. Karena kalau mohon maaf laki-laki ketika zakar sticknya itu di bagian ujungnya tidak dipotong kulitnya, maka ketika dia pipis itu masih ada sisa-sisa pipis di dalam, ya kan? Tapi begitu kulit yang di ujung itu dipotong, akhirnya terbuka. Karena terbuka sehingga sisa pipisnya tidak tersimpan di situ. Nah, maka ini termasuk dari fitrah atau kebersihan manusia sebagaimana ketika dia lahir dulu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah khitan padahal usia 80 tahun sudah mbah-mbah, beliau langsung lakukan. Itulah yang disebutkan fadilahnya di dalam Al-Quran. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah tadi. Nah, perintahnya apa saja? Banyak. Salah satunya khitan, padahal sudah usia 80. Dan yang paling ngeri adalah disuruh membunuh Ismail atau menyembelih Ismail, menyembelih anak. Padahal anaknya sudah bisa membantu beliau. Nah, semua perintah Allah, sami'na wa ata'na. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, maka tingkatnya naik. Awalnya nabi biasa, kemudian nabi plus imam. Jadi ada nabi yang belum imam, tapi ada nabi yang plus imam. Karena waktu itu beliau sudah jadi nabi. Terus ini ja'iluka linnasi imama. Jadi panutan untuk para manusia. Kemudian hukum khitan ini apa? Al-khitan hukumnya menurut sebagian ulama adalah wajibun lil kul. Wajib untuk semua. Semua maksudnya laki perempuan, semuanya wajib khitan. Pendapat yang kedua, sunnatun lil kul. Sunnah untuk semuanya. Jadi laki perempuan sunnah. Jadi laki-laki yang tidak khitan ya enggak dosa. Karena apa? Sunnah menurut pendapat yang kedua ini. Pendapat yang ketiga, wajibun lirrijal, wajib bagi laki-laki, sunnatun linnisa, sunnah bagi perempuan. Dan ini madhab Hambali. Pendapat Imam Ahmad, wajib untuk laki-laki, sunnah untuk perempuan. Kalau Syafi'i pendapat yang mana Pak? Wajib semuanya Pak. Nah, jadi yang mengaku madhab Syafi'i di Indonesia harus khitan, laki maupun perempuan. Kalau laki-laki pada bagian ujung dari zakarnya itu kulitnya dipotong. Kalau perempuan ujung dari klitorisnya itu dipotong sedikit. Jangan sampai habis semua. Karena kalau habis semua ini memadarati kepada perempuan ya, tapi hanya sedikit saja. Ini yang dapat kita baca betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.